Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadri Muhammad Iqbal. Saya dari jurusan PJJ Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas UTS saya, yaitu untuk mencari kinerja gradient descent menggunakan dataset Fashion Menis. Mungkin langsung saja. Di sini saya langsung masuk ke pembahasannya, yaitu di sini yang pertama ada tujuan percobaan, yang dimana di sini kita mau menguji seberapa baik gradient descent dalam melatih model klasifikasi untuk mengenali jenis pakaian pada dataset Fashion Menis berdasarkan akurasi, loss atau training dan validation, terus ada waktu pelatihan dan stabilitas konvergensi. Terus di variasi GD-nya yang dapat diuji dari segi batch gradient descent, stochastic gradient descent atau SGD, dan mini batch gradient descent. Adapun penjelasan sedikit tentang dataset yang digunakan. Yang di sini kita pakai Fashion Menis, yang dimana ada 70 gambar grayscale dengan ukuran 28x28, yang dimana data tersebut dibagi menjadi ada 60.000 untuk data train dan 10.000 itu ada di data test, yang dimana itu ada 10 kelas yang kita gunakan, yang ada t-shirt, hard top, trouser, pullover, dress, coat, sandal, shirts, sneaker, bag, ankle boot. Adapun metodologi pengujian pada pengujian ini, yaitu ada langkah-langkah yang dilakukan. Pertama itu kita membuat dataset Fashion Menis dulu. Terus yang kedua kita normalisasi nilai pikselnya, yang dimana itu dari 0 sampai 255 dan lebih besar dari 0 sampai dengan 1. Terus membuat model neural network sederhana. Terus menggunakan optimizer, itu SGD gradient descent. Terus melatih model training. Setelah dilatih, model diuji atau di testing, dan terakhir menganalisis akurasi dan loss-nya. Nah, adapun implementasi di sini saya menggunakan Python untuk implementasi pengujian gradient descent ini, yang dimana saya dibantu menggunakan library TensorFlow. Untuk detailnya kita coba ke Google Colab. Mungkin langsung saja di sini. Jadi di sini saya membuat sebuah kode, yang dimana ini untuk pengujian dataset dengan menggunakan gradient descent, yang dimana sini saya menggunakan library TensorFlow, yang dimana sini beberapa ada saya menggunakan library TensorFlow, ada Fashion Minutes, di sini saya mengambil datasetnya dari TensorFlow untuk dataset Fashion Minutes. Terus juga ada sequential dari TensorFlow, ada density, pattern, dan SGD juga saya pakai dari TensorFlow dan Matplotlib ini untuk visualisasi datanya. Yang kedua itu saya membagi datasetnya, dimana di sini saya bagi dataset train dan test, yang dimana itu dibuat X dan Y, yang dimana itu datanya diambil dari Fashion Minutes yang datanya di load. Terus setelah dibagi datanya, saya normalisasi untuk data trainnya. Terus di sini saya membuat modelnya, yang dimana sini modelnya saya menggunakan neural network. Setelah saya mendapatkan modelnya, saya optimizer dengan menggunakan gradient descent. Setelah itu, setelah saya optimizer, barulah model saya compile. Dan setelah di-compile, saya training modelnya, yang dimana di sini saya menggunakan dengan jumlah efforts-nya 20 dan batch size-nya 32. Dan di sini validasi datanya saya menggunakan data yang sudah dibagi tadi sebelumnya, yaitu X-test dan Y-test. Setelah itu kurang lebih seperti ini untuk trainingnya.
dan evaluasi data yang didapat itu akurasi tesnya itu di 0,86 dan loss tesnya itu rata-rata di 0,38. Nah, adapun visualisasi dari model akurasi yang saya lakukan, nah nanti saya akan jelaskan di PPT. Nah, ini ada juga loss gradient density model lossnya. Oke, kita balik lagi ke PPT-nya. Nah, jadi setelah saya melakukan training model terhadap data shape fusion manage dengan model yang saya gunakan, terdapat akurasi yang kita dapatkan. Ya, dari grafik dan training yang dilakukan selama 20 epochs, diperoleh hasil train akurasi akhirnya itu di angka 88,8% sampai 89%. Terus untuk validation akurasinya itu di 86,5% sampai 87%. Terus adapun tes akurasinya itu di 86% sampai 88%. Nah, analisisnya akurasi tren lebih tinggi daripada validasi ini wajar. Selisih hanya 2 sampai 3%. Artinya model tidak overfitting karena selisihnya tuh hanya di 2 sampai 3%. Terus nilai 86 sampai 89% termasuk baik untuk model yang sederhana tanpa CNN. Nah, kesimpulan yang kita dapat yaitu model dengan gradient descent atau SGD mampu mengklasifikasi data patient manage dengan tingkat akurasi yang lumayan cukup tinggi dan stabil. Oke, jadi kurang lebih seperti di sebelah kanan untuk visualisasi datanya. Jadi terlihat ya bahwasanya modelnya cukup bagus karena selisihnya tidak terlalu jauh juga dari data validasi yang kita gunakan. Oke, terus lanjut ada loss training dan validation. Nah, ini bisa dibilang kita untuk melihat nilai model loss-nya itu seperti apa. Dari pola grafik di samping kita dapat simpulkan bahwasanya training loss-nya itu menurun secara konsisten setiap epochs-nya. Terus validation loss-nya ikut menurun lalu relatif stabil di akhir epochs. Terus tidak ada lonjakan loss yang besar dan model konvergen dengan baik. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari hasil loss training dan validation ini, gradient density-nya berhasil meminimalkan fungsi loss. Terus proses pembelajaran juga berlangsung efektif dan tidak terjadi underfitting atau overfitting yang berat. Oke, terus adapun waktu pelatihannya yang di sini kita coba analisis training time-nya dengan konfigurasi 60.000 image untuk data train. Terus ada ukurannya juga di 28 kali 28 dan epochs-nya itu kita set sebanyak 20 dan batch size-nya itu 32 dan lens layer-nya itu 128 neuron. Terus di sini ada pun beberapa perangkat yang saya gunakan dan sejauh ini saya menggunakan Google Colab dengan GPU yang dimana estimasi waktunya cukup lumayan cepat di 20-40 detik dan waktunya emang termasuk cepat karena model digunakan lumayan cukup ringan, bukan CNN. Oke, terus adapun stabilitas konvergensinya dari grafik di samping akurasi naik secara bertahap dan halus dan tidak ada lonjakan turun yang tajam dan kurva trennya dan validasi hampir sejajar. Kesimpulannya learning rate-nya itu di 0,01 sudah tepat dan gradient density-nya berjalan stabil dan proses konvergensinya bagus dan konsisten. Terus untuk perbandingan variasi gradient descent, jika diuji dengan mengubah batch size, hasil umumnya seperti ini. Metode GD-nya, batch GD-nya itu batch size-nya 60.000, akurasi 83-85%, stabilitasnya 5, sangat lambat. Terus kalau stochastic GD-nya itu di batch size-nya 1, akurasinya 80-83%, stabilitasnya 1. Cepat tapi fluktuatif. Terus ada mini batch GD-nya itu di batch size 32, akurasi 86-89%, stabilitas 4, cepat dan stabil. Jadi kesimpulannya mini batch gradient denser adalah metode yang paling optimal untuk kasus ini karena memberikan keseimbangan terbaik antara akurasi, stabilitas, dan kecepatan training. Oke, dari semua penjelasan yang saya
sampaikan tadi bisa kita ambil kesimpulan berdasarkan hasil eksperimen terhadap dataset Passion Manage ini, metode gradient descent berhasil digunakan untuk klasifikasi gambar pakaian dengan tingkat akurasi mencapai 88%. Nah, model ini menunjukkan konvergensi yang stabil ditandai dengan peningkatan akurasi dibandingkan batch GD ya, dan stochastic GD. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga hasil yang saya sampaikan cukup jelas dan saya ucapkan terima kasih.